Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ihsan dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Zainal Abidin Muhjah, BIS, MIRKH. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Maulana dengan NPM 2140604010. Saya dari lokal A2 Pendidikan Matematika. Pengertian ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu hasunah, yahsunu, hasanan, artinya baik. Dan berbuat baik berasal dari kalimat ahsan, yuhsinu, ihsanan. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Ihsan kepada Allah. 2. Ihsan kepada diri sendiri. 3. Ihsan kepada sesama manusia. Dan yang keempat adalah ihsan bagi sesama makhluk. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihatnya. Dan jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam kisah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril. Ia bertanya tentang ihsan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ta'budallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai ihsan pada Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Salah satu tingkatan ihsan yang sangat mulia adalah berbuat ihsan kepada teman. Termasuk di dalamnya adalah sikap lemah lembut kepada mereka. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman kepadaku barang siapa yang kenyang pada suatu malam, sedangkan tetangganya kelaparan, padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Berbuat ihsan kepada teman dapat melalui berbagai hal seperti memberikan makanan, saling bertegur sapa, dan memberikan bantuan. Dalam jumlah sedikit pun tidak masalah, tidak harus makanan utama. Bisa juga diselingi dengan seperti cemilan ataupun buah-buahan. Islam memberikan kedudukan yang istimewa bagi teman, karena mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Jika hubungan kita dengan teman harmonis, niscaya tercipta kedamaian serta akan tercipta rasa sikap memberikan manfaat satu sama lainnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa orang yang memberi makanan kepada mereka yang kelaparan termasuk ke dalam golongan yang paling mulia. Saking mulianya orang yang berbagi makanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjamin di akhirat kelak akan menyiapkan ruangan khusus di dalam surga. Yang dijelaskan dalam hadis berikut, barang siapa memberi makanan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang pada suatu hari, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani.
Itu adalah salah satu contoh implementasi ihsan kepada teman. Hal yang dapat kita pelajari dari video tersebut adalah jika kita mempunyai makanan lebih, kita alangkah baiknya berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada teman kita sendiri. Hal ini juga menjadi berkah bagi kita dan juga bagi penerimanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dari materi ini dapat membuat teman-teman dan khususnya saya pribadi memahami materi terkait dengan ihsan dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sekitar kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.